Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zilbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Karini pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah informasi terkait berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 lengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan menerima audiensi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang diwakili oleh 18 konfederasi buruh dan pekerja nasional guna menampung seluruh aspirasi buruh demi terciptanya regulasi yang berimbang antara hak pekerja dan iklim investasi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI serta Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan menerima audiensi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPB yang diwakili oleh 18 konfederasi buruh dan pekerja nasional. Hal ini menegaskan komitmen DPR RI untuk menampung seluruh aspirasi buruh demi menciptakan regulasi yang berimbang antara hak pekerja dan iklim investasi. Cucun menyatakan DPR RI membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat dari semua stakeholder, baik dari pekerja maupun pengusaha yang akan menyampaikan masukan. Menurutnya, seluruh aspirasi ini akan diakomodir dalam penyusunan draft naskah akademik RUU Ketenagakerjaan. Hari ini kita menerima dari 18 konfederasi, para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum. Jadi kalau sudah sama-sama balance, mana kepentingan daripada pekerja, kemudian juga proteksi para pekerja, perlindungan, dan kepastian hukum untuk para pengusaha, ini yang diharapkan sehingga iklim investasi di kita akan tumbuh kembang secara besar. Ya. Melalui panja RUU Ketenagakerjaan, DPR RI berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan buruh dan kemudahan berinvestasi demi kemajuan ekonomi nasional. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Kehadiran negara dalam kondisi darurat harus diukur dari kecepatan memberikan perlindungan dan juga hunian yang layak bagi masyarakat terdampak tanpa terhambat prosedur birokrasi. Penanganan rumah warga yang roboh akibat bencana harus dilakukan secara cepat tanpa terhambat prosedur birokrasi. Pimpinan DPR RI menilai kehadiran negara dalam kondisi darurat harus diukur dari kecepatan memberikan perlindungan dan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau sekaligus meresmikan hasil perbaikan rumah warga yang sebelumnya roboh di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Menurutnya, kondisi darurat memerlukan langkah cepat agar warga tidak terlalu lama kehilangan tempat tinggal sambil menunggu proses program bantuan pemerintah. Pokoknya kalau yang darurat-darurat harus kita tangani segera, tidak nunggu dari program yang harus melalui mekanisme yang terlalu lama. Makanya rumah aspirasi Kang Cucun itu langsung turun dan menyelesaikan dalam waktu 14 hari ini selesai. Ya, dan alhamdulillah Pak Adang siapa? Pak Oma dengan Mak Otoy sudah tinggal lagi di sini dengan nyaman. Ada satu kebahagiaan ketika melihat semua di tingkat bawah ini mereka bisa menyampaikan secara langsung aspirasinya. Setelah dilihat, ya kan kadang-kadang laporan itu yang mengusulkan ke saya yang masih layak. Justru yang kita lihat di lapangan ada lagi yang betul-betul harus kita bantu yang lebih prioritas. Kunjungan ini menegaskan pentingnya skema penanganan darurat yang lebih responsif bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Cucun menilai penyaluran bantuan perumahan perlu mampu menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga kasus-kasus yang bersifat mendesak dapat ditangani lebih cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas program. Dengan demikian, kehadiran negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal lakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, terus bersama kami di TVR 09. Bahwa saya
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal tekankan pentingnya kebijakan pro rakyat, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang telah diatur tegas dalam Konstitusi Nasional pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Meninjau langsung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menekankan pentingnya kebijakan pro rakyat, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan ini telah diatur tegas dalam Konstitusi Nasional pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Cucun mengatakan, Presiden Prabowo telah berkomitmen menjalankan perintah konstitusi tersebut. Ia menilai hal ini perlu diterjemahkan menjadi aturan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah dan DPR RI untuk bersinergi sebagai mitra kerja yang saling mendukung, bukan sebagai kompetitor, sehingga fungsi pengawasan atau check and balance bisa berjalan baik. Saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat terkait bagaimana langkah-langkah pemerintah pusat mengenai komitmen menjaga seluruh kekayaan alam ini untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan dan dirasakan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 yang sering disampaikan bahwa ekonomi konstitusi yang dijalankan oleh Bapak Presiden Prabowo ini, tadi masyarakat menyadari semuanya. Nah, ini yang menjadi PR-PR besar dan kehadiran pemerintah sudah mulai berjalan. Tinggal bagaimana kita menetapkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat, terutama tadi sumber dayanya sebagai pendapatan kita adalah perkuat Pasal 33 ekonomi konstitusi. Dalam kunjungan reses tersebut, Cucun juga memberikan bantuan perbaikan rumah bagi ratusan warga Kecamatan Pacet melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu. Program yang didanai secara pribadi ini diprioritaskan bagi rumah yang terkena bencana, kebakaran, maupun rumah yang roboh. Dari Bandung, Jawa Barat, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 bersama Nusa Tenggara Timur dan juga DKI Jakarta. Komisi 5 DPR RI pastikan kesiapan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap langkah mitigasi menghadapi lonjakan pergerakan manusia dalam skala besar, mulai dari atlet, ofisial, hingga supporter dan juga jurnalis. Terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.
Komisi 5 DPR RI memastikan kesiapan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap langkah mitigasi menghadapi lonjakan pergerakan manusia dalam skala besar, mulai dari atlet, ofisial, hingga supporter dan jurnalis. Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, kesiapan infrastruktur sekaligus kesiapan kawasan penyelenggaraan olahraga menjadi penting agar aspek keselamatan dapat terpenuhi. Kita ke Nusa Tenggara Timur ini juga melihat bagaimana kesiapan Provinsi NTT dalam rangka menjadi tuan rumah PON ke-22 2028 nanti. Dan kami meminta laporan dari seluruh mitra kerja, khususnya Kementerian PU, bagaimana kemudian untuk cabur-cabur yang dipertandingkan di NTT ini, sarana dan prasarananya sudah memadai, dan tentunya juga kita berharap bahwa wilayah-wilayah yang menjadi olahraga alam yang ada di NTT ini, kita harapkan ada mitigasi keselamatan dan lain sebagainya bagi para atlet kita. Makanya BMKG dan Basarnas pun salah satu mitra Komisi 5 yang kita harapkan bisa ikut berperan serta dalam upaya kelancaran kegiatan tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan, PON ke-22 tahun 2028 di NTT akan mengusung konsep efisiensi dengan mengoptimalkan renovasi fasilitas yang telah ada, guna mencegah bangunan terbengkalai pasca event, sementara NTT direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan sekitar 22 hingga 24 cabang olahraga yang tersebar di 14 kabupaten kota. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor pertambangan terus menunjukkan tren positif, namun keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor pertambangan terus menunjukkan tren positif. Namun Komisi 3 DPR RI menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kriminalitas. Anggota Komisi 3 DPR RI Eki Awal Muharam menyoroti kondisi Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi berkat sektor pertambangan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat apakah peningkatan ekonomi benar-benar berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kriminalitas. Ketidakberpengaruhan kepada kesejahteraan masyarakat secara merata itu berdampak kepada kejahatan. Itu harus dibuktikan. Ada nggak relasinya dengan tingkat kesejahteraan, pertumbuhan yang dasar itu, dan juga dengan tingkat kriminalitas itu. Ini menarik yang menurut saya, dan ini menjadi tantangan bagi saya sendiri untuk lebih belajar. Mudah-mudahan ya, kebijakan ekonomi pada pemerintahan sekarang mampu menjawab keadilan ekonomi sehingga bisa menekan dari sisi problem penyebab adanya kejahatan di sebuah society. Eki mendorong kepolisian, kejaksaan, BNNP, dan pemerintah daerah melakukan kajian terpadu mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan tingkat kriminalitas. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan angka PDRB, tetapi juga mampu menekan kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari Maluku Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI dorong pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan memasukkan keandalan sistem kelistrikan agar gangguan pasokan energi tidak kembali menyebabkan blackout yang berdampak luas bagi masyarakat. Persediaan energi yang cukup harus diiringi dengan penguatan keamanan dan ketahanan jaringan pembangkit hingga sistem distribusi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Masih ada bullying seperti apa sih yang mungkin kadang luput nih dari perhatian orang tua kita? Bullyingnya itu mulai beranjak ya, mungkin sebelumnya itu bullyingnya fisik, Iya, bullyingnya langsung kelihatan gitu. Sekarang itu lebih gak kelihatan gitu. Mental Jadi, ke mental ya? Betul, langsung ke mental. Karena banyak yang bisa jadi korban nih dari bullying ini, cuman gak berani lapor karena belum ada safe space bagi mereka itu buat menyuarakan. Kalau misalnya ngalamin sesuatu itu ada yang beranggapan no viral no justice, termasuk dari kasus perundungan juga.
Iya, ini salah satu problem nih. Seringkali satuan-satuan pendidikan, apakah itu sekolah, pesantren, perguruan tinggi, mereka kan malu kalau terungkap ke publik. Seringkali tuh ditutup-tutupi. Maka sekarang salah satu juga yang sudah diterapkan adalah ada salah satu kriteria mengevaluasi suatu satuan pendidikan adalah apakah di situ terjadi perundungan ataupun kekerasan. Termasuk bullying ini ada satu bab khusus. Menurut saya kan penting, perlu kita antisipasi dan tadi kita cegah. Wah, saya terinspirasi ya. Kenapa kok pelajar jarang sekali ya kita undang ke sini ya? Saya pikir-pikir padahal mereka yang paling merasakan sehari-hari di dalam proses belajar mengajar itu seperti apa hal yang paling mereka keluhkan, kan mereka yang paling tahu. Mungkin ini nanti saya akan beri kesempatan seluas-luasnya kalau perlu nanti kami undang bukan saja teman-teman yang ikut parlemen remaja, tapi juga pelajar-pelajar. Hanya di TVR Parlemen. Membahas terkait dengan DPR menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang terukur mulai dari memastikan kecukupan pasokan energi hingga memperkuat kesiapan infrastruktur dan juga jaringan kelistrikan. Evaluasi terhadap potensi gangguan juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar setiap resiko dapat diantisipasi sejak dini. Tentunya dengan sistem energi yang tangguh dan andal, gini pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh pemadaman berskala luas. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tragedi pemadaman listrik total atau blackout massal di Pulau Sumatera pada Mei lalu yang melanda 5 provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berdampak pada sekitar 13,1 juta pelanggan. PLN harus memperkuat keandalan sistem kelistrikan melalui pemeliharaan infrastruktur secara berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra menegaskan, listrik dan bahan bakar minyak atau BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi. Jika salah satu sektor tersebut terganggu, maka dapat mempengaruhi pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga produktivitas nasional. Di mana pengalaman juga beberapa bulan yang lalu terjadi blackout di Sumatera juga jangan sampai terjadi. Kita minta untuk lebih siaga lagi, terus menjaga pelayanan terhadap masyarakat, ya jangan sampai terjadi pemadaman serentak seperti yang terjadi di Pulau Sumatera. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menilai keberlangsungan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik, khususnya batu bara, menjadi catatan dan perhatian serius agar kedepannya operasional pembangkit tetap berjalan optimal dan tanpa gangguan. Kami ingatkan kembali jangan sampai terjadi blackout. Bagaimana gar batu bara supaya kualitasnya bagus, ya. Kemudian pasokannya harus terukur, ya, harus stabil, tidak boleh kurang. Berkaca dari insiden blackout di Sumatera, PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi gangguan sistem kelistrikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk mengidentifikasi potensi kerusakan pada pembangkit maupun peralatan utama. Pemirsa, masyarakat Baduy di Banten dikenal karena konsistensinya menjaga tradisi dan kehidupan yang selaras dengan alam. Menariknya, hingga saat ini mereka masih memegang teguh aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam menjaga lingkungan. Bagi masyarakat Baduy, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. ...81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi,
Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Kehidupan sederhana, larangan mengeksploitasi alam secara berlebihan hingga semangat gotong royong menjadi nilai yang terus dijaga oleh masyarakat Baduy. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kisah masyarakat Baduy menjadi pengingat bahwa kelestarian alam berawal dari rasa hormat terhadap tradisi. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan kisah masyarakat Baduy menjaga adat, menjaga alam dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten menjadi salah satu komunitas adat yang masih konsisten menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Untuk mencapai perkampungan ini, pengunjung harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan tanah, melintasi jembatan bambu, dan menyeberangi sungai. Perjalanan tersebut seakan menjadi batas antara dunia modern dan kehidupan yang berjalan lebih perlahan. Rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu berdiri rapi mengikuti kontur tanah. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor, tidak ada suara mesin. Yang terdengar hanyalah langkah kaki, suara anak-anak, dan gemericik air sungai. Kehidupan masyarakat Baduy diatur oleh Pikukuh atau aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Aturan ini mengatur cara berpakaian, cara bertani, cara membangun rumah, hingga cara berinteraksi dengan alam. Mereka menanam padi ladang tanpa bahan kimia, tanpa traktor, tanpa sistem irigasi modern. Proses bertani dilakukan dengan cara tradisional, mengandalkan musim dan pengalaman leluhur. Rumah dibangun tanpa paku, menggunakan ikatan bambu, dan disusun mengikuti kondisi tanah tanpa meratakannya secara berlebihan. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menjaga keseimbangan. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam menjaga tradisi paling ketat. Mereka mengenakan pakaian putih tanpa kancing, ikat kepala putih, dan berjalan kaki kemanapun. Mereka tidak menggunakan alat elektronik, tidak menggunakan kendaraan, dan menjaga jarak dari teknologi modern. Sementara itu, Baduy luar mengenakan pakaian hitam atau biru tua. Mereka berperan sebagai penghubung antara Baduy dan dunia luar, termasuk dalam aktivitas perdagangan dan penerimaan tamu. Meski terdapat perbedaan, nilai adat tetap menjadi fondasi kehidupan keduanya. Prinsip hidup masyarakat Baduy tercermin dalam petuah, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas. Hutan tidak boleh ditebang sembarangan, sungai tidak boleh dicemari, dan tanah tidak boleh dieksplorasi berlebihan. Di saat banyak wilayah menghadapi banjir dan longsor akibat kerusakan lingkungan, cara hidup Baduy menjadi contoh tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Keberlanjutan bagi mereka bukanlah istilah modern, melainkan cara hidup yang sudah dijalankan sejak dahulu. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, masyarakat Baduy memilih hidup sederhana. Mereka bekerja di ladang, menenun kain, dan berjalan kaki untuk beraktivitas sehari-hari.
tidak ada perlombaan untuk menjadi paling maju. Tidak ada ambisi untuk menumpuk kekayaan, yang ada adalah rasa cukup. Namun tantangan tetap ada. Wisatawan datang silih berganti. Interaksi dengan dunia luar terus terjadi, disinilah keteguhan adat diuji. Meski terbuka terhadap tamu, masyarakat Baduy tetap menjaga batas. Di wilayah Baduy Dalam, pengunjung tidak diperkenankan mengambil gambar. Sungai tidak boleh digunakan untuk mandi dengan sabun, dan setiap tamu diwajibkan menghormati aturan adat. Batas-batas inilah yang membuat identitas mereka tetap terjaga. Kisah Baduy mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, dan modernitas tidak harus menghapus nilai-nilai leluhur. Intips kali ini mengajak pemirsa TVR Parlemen untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Baduy, belajar tentang keseimbangan, dan merefleksikan kembali hubungan manusia dengan alam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.